Puskesmas Paiton adalah salah satu dari 5 puskesmas percontohan program kesehatan mata atau IC di Kabupaten Probolinggo. Puskesmas ini dilengkapi layanan aksesibel yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam menunjang aksesibilitas, maka dilakukan beberapa renovasi di setiap sudut bangunannya dan pelatihan tentang DID Disability Inclusive Development dalam melayani pasien penyandang disabilitas. Siang ini, Bu Yulin yang merupakan disabilitas rungu bicara datang ke Puskesmas Paiton. Kemudian datang seorang petugas untuk membantu mengarahkan Bu Yulin ke pintu masuk. Seperti pasien pada umumnya, pasien datang mengambil nomor antrian. Kemudian, pasien menuju loket pendaftaran, ruang pemeriksaan sampai ke pelayanan farmasi. Pak Ansori merupakan seorang penyandang disabilitas netra. Sebagai pasien dengan kebutuhan khusus, maka petugas yang melihat kedatangan Pak Ansori sigap menawarkan bantuan. Pak Ansori kemudian didampingi untuk masuk mengambil nomor antrian, masuk ke ruang pemeriksaan dan mengambil resep obat ke layanan farmasi. Dalam pelayanan pasien dengan disabilitas netra, petugas Puskesmas Paiton membantu menjelaskan pemakaian obat dengan memberikan tanda khusus pada obat pasien. Tujuannya agar pasien mengetahui aturan penggunaan obat yang ia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan saya Mbak Disani, pada hari ini kita bertemu dalam program spesial di mana pada siang hari ini kita akan membahas gitu ya, terkait dengan layanan inklusif yang berada di Kabupaten Probolinggo, di mana pada program talk show di hari ini persembahan dari Yayasan Paramitra Jawa Timur didukung oleh CBM Global dan juga kerjasama dengan stakeholder begitu ya, dan juga Pemkab yang berada di Kabupaten Probolinggo. Pada hari ini kita berkumpul untuk dapat memberikan informasi kepada seluruh pemirsa yang bergabung melalui virtual maupun yang hadir secara langsung di sini. Dan saya sapa terlebih dahulu yang berada di YouTube maupun di Zoom, yaitu Direktur Paramitra Jawa Timur, yaitu Ibu Asi yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan seluruh pemirsa yang ada di sana yang akan mengikuti program ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan saya juga sapa dengan teman-teman yang hadir secara offline di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Dan topik talk show di hari ini, pemirsa, terkait dengan sudah saatnya mewujudkan layanan inklusif di Kabupaten Probolinggo. Sistem layanan kesehatan mata yang inklusif, komprehensif, dan juga replikatif. Kalau berbicara masalah program dari Yayasan Paramitra Jawa Timur, tentunya sudah banyak dirasakan dampaknya, dampak positif begitu ya.
oleh program-program yang dihasilkan. Salah satu programnya adalah program IC, di mana ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan mata yang inklusif kepada teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dan pada siang hari ini saya tidak sendiri pemirsa, tapi saya ditemani dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya akan mengenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di virtual YouTube maupun dari Zoom, yaitu yang pertama ada Mas Rizky. Beliau ini adalah ketua dari Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Probolinggo, dan mewakili dari DPO ya, Disabled People Organization. Apa kabar Mas Rizky? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu semangat ya Mas Rizky ya. Semangat. Baik, di sebelah Mas Rizky, pemirsa ada Dr. Nina Kartika selaku Kepala Puskesmas Paiton yang sudah bergabung juga di siang hari ini. Terima kasih dokter sudah hadir. Apa kabar Dr. Nina? Baik dok. Baik ya. Dan di sebelah Dr. Nina juga ada Bapak Samsul Hadi Esos selaku Kasih Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Apa kabar Pak Samsul? Baik. Selalu semangat ya Pak? Siap. Kalau Dinas Sosial ini tentunya berhadapan secara langsung ya dengan teman-teman dari disabilitas. Yang akan kita kulik pembahasannya pemirsa terkait dengan bagaimana sih sebetulnya untuk meningkatkan pelayanan yang inklusif di Kabupaten Probolinggo. Ini bukan hanya tugas dari Yayasan Paramitra Jawa Timur, tapi tugas kita semua masyarakat Kabupaten Probolinggo untuk mendukung program ini, menunggu teman-teman dari disabilitas, apalagi mereka masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya. Dan kalau kita berbicara masalah teman-teman atau kaum disabilitas, ternyata ada penamaan terbaru begitu ya, yang sebelumnya kalau kita tahu disabilitas tunanetra, kemudian ada bisu tuli, daksa, ODGJ dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang disabilitas yang terbaru, bahwa penamaan teman-teman dari disabilitas untuk netra, tuli dan juga bisu ini dinamai dengan atau dipanggil dengan sensorik penglihatan, sensorik bicara dan sensorik pendengaran. Kemudian untuk teman-teman dari daksa dipanggil dengan sebutan disabilitas fisik. Kalau ODGJ yaitu psikososial. Nah artinya penamaan inilah yang sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran kita untuk menghargai teman-teman disabilitas meskipun mereka secara fisik terbatas, namun mereka tidak terbatas untuk melakukan apapun sama seperti kita orang normal seperti biasanya. Dan kalau berbicara masalah pelayanan inklusif tidak hanya terbatas untuk teman-teman dari disabilitas saja, tapi tentunya untuk lansia, untuk anak, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Saya akan coba untuk ke Mas Rizky terlebih dahulu. Mas Rizky, kalau berbicara masalah disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo dan pendampingan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Paramitra Jawa Timur, apa yang dirasakan pertama kali nih Mas Rizky ketika dibantu, didampingi, dan meningkatkan derajat gitu ya teman-teman dari disabilitas? Oke. Awalnya kami digandeng oleh Paramitra ini di awal 2018 ya, dengan program pemberantasan kebutaan melalui operasi katarak. Jadi waktu itu saya berpikir, lah kalau kami kan menampung teman-teman disabilitas netra nih, kalau memberantas kebutaan berarti kan mengurangi angka kebutaan, berarti anggota saya sedikit dong. Awalnya berpikir begitu ya, karena mungkin pertama kali ketemu gitu. Betul. Ya. Nah, tapi ketika kami sudah melalui proses, melalui kick off, kemudian pelatihan DID dan pelatihan advokasi, ternyata kami ini dilibatkan untuk benar-benar mewujudkan layanan inklusif dan komprehensif tersebut. Baik. Layanan kesehatan menyeluruh ya. Ya. Karena kalau berbicara tentang inklusi itu tidak hanya disabilitas, Betul. tetapi seluruhnya, siapapun bisa mengakses layanan kesehatan itu. Jadi ya kami merasa sangat berbangga dan merasa diberikan peran di situ kan, dilibatkan dalam proses pembangunan. Jadi inilah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yaitu tentang pelibatan disabilitas dalam pembangunan. Baik. Dan itu terbukti ya, ada 1 rumah sakit dan juga 5 puskesmas percontohan yang ada di Kabupaten Probolinggo, hasil binaan dari Yayasan Paramitra Jawa Timur untuk membantu teman-teman disabilitas. Jika ingin untuk menuju ke fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas atau rumah sakit, mereka sudah siap untuk menyambut teman-teman disabilitas dengan segala fasilitasnya.
Dan yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi pemirsa bahwa teman-teman disabilitas ini diikut sertakan untuk bagaimana sebetulnya rumah sakit, tenaga kesehatan, tenaga medis untuk menyambut mereka. Kemudian teman-teman disabilitas juga mengaudit juga, mengevaluasi dan juga membantu memberikan saran. Artinya ini tepat sasaran Yayasan Paramitra Jawa Timur untuk membantu teman-teman disabilitas, Mas Rizky. Ya. Betul ya? Betul. Dan setelah pendampingan tersebut, teman-teman disabilitas sudah diikut sertakan dalam program untuk membuat fasilitas untuk teman-teman disabilitas. Apa yang dirasakan saat ini dibandingkan dengan pertama kali ketemu dengan Yayasan Paramitra? Ya, jadi kami dilibatkan untuk bersama membangun fasilitas yang inklusif, bukan fasilitas untuk disabilitas saja. Ya, betul. Jadi itu sifatnya dengan baseline desain universal for all ya. Jadi desainnya bisa dipakai oleh siapapun. Ketika kami mencoba mengakses dari tempat parkir, ada guiding block di situ, kemudian yang mengarah kepada layanan-layanan kesehatan ya. Kemudian disambut oleh tenaga parkir security di situ, ditawarkan bantuan apa yang dibutuhkan. Jadi kami merasa wah ini sangat responsible sekali ya layanan. Jadi memang membangun sebuah layanan itu tidak hanya gedungnya, tidak hanya infrastruktur atau sarprasnya, tetapi manusianya, SDM-nya juga perlu diberikan wawasan yang setara juga. Dan sekarang sudah merasakan ya Mas untuk pelayanan inklusif yang dilakukan ternyata memang sangat berdampak positif ya bagi teman-teman yang menggunakan layanan inklusif ini. Ya. Baik, saya bergeser ke Dr. Nina selaku Kepala Puskesmas Paiton yang salah satu puskesmas menjadi percontohan juga ya untuk pelayanan inklusif. Nah, bagaimana Ibu yang telah dilakukan oleh Puskesmas Paiton selama ini sampai saat ini dan untuk juga teman-teman yang merasakan pelayanan inklusif ini di sana? Ya, terima kasih. Untuk Puskesmas Paiton yang merupakan salah satu puskesmas percontohan untuk pelayanan yang inklusif, yang sudah kami lakukan adalah kami berterima kasih pada para mitra dalam pendampingannya kami menjadi lebih tahu bagaimana pelayanan yang inklusif itu. Ya, dari awal adalah prosesnya adalah kami dipahamkan, kemudian ada audit. Ya, dari pasien disabilitas atau dari teman-teman DPO, audit, kemudian melihat sekeliling puskesmas apa saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mereka datang ke puskesmas. Itu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga pada saat datang ke puskesmas mendapatkan pelayanan bisa secara mandiri datang. Kemudian bisa juga mengakses semua tempat yang ada di puskesmas, sehingga kami melakukan rehab bertahap terhadap fasilitas-fasilitas kami. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Rizky, fasilitas tempat parkir khusus untuk pasien disabilitas, kemudian ada guiding blocks, kemudian bukaan pintu untuk ruang masuk, kita buat lebar sesuai dengan ukuran kursi roda, kemudian meja untuk loket, ya, kemudian di unit-unit pelayanan, kemudian ada di apotik pada saat serah terima obat, itu menyesuaikan dengan tinggi para pasien disabilitas, sehingga komunikasi mereka, interaksi mereka bisa langsung dengan petugas tanpa kesulitan. Ya, kemudian juga ada kamar mandi yang ramah disabilitas. Ya, itu salah beberapa dari rehab yang kami lakukan untuk pelayanan yang inklusif. Baik. Ya. Kalau tadi disampaikan Mas Rizky menyampaikan bahwa yang dibangun bukan hanya sarana prasarana, bukan hanya infrastrukturnya saja. Bagaimana dengan manusianya, Ibu Nina, Dr. Nina? Jadi untuk petugas kesehatan kami ada pelatihan DID. Ya. DID ini untuk melatih mereka berkomunikasi, berinteraksi dengan para pasien disabilitas, sehingga komunikasinya menjadi lancar, pasien menjadi nyaman, dan maksud dan tujuan berobat itu mereka bisa tercapai seperti itu. Dan pelatihan ini kami harapkan bisa secara
bertahap dan kemudian secara periodik di refresh terus menerus. Oke, artinya teman-teman di lapangan ya butuh refreshment juga ya. Karena tentunya dengan pelayanan terhadap pelayanan inklusif ini otomatis harus meningkatkan apa yang sudah dicapai sebelumnya. Betul. Jadi bukan hanya stuck hanya di tingkatan situ saja, tapi juga harus ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan lanjutan begitu ya. Betul. Untuk pelayanan inklusif. Nah, kita sudah tahu nih pemirsa, di Puskesmas Paiton menjadi salah satu puskesmas percontohan untuk pelayanan inklusif. Nah, saya pengen tahu juga nih dari Dinas Sosial, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menemani atau mengguiding teman-teman dari disabilitas untuk mendapatkan pelayanan inklusif ya. Karena tentunya Dinas Sosial bertanggung jawab untuk pemberdayaan teman-teman dari disabilitas. Bagaimana Pak Samsul? Terima kasih, sebenarnya saya katakan terima kasih alhamdulillah bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan ada kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada para mitra. Saya dari Dinas Sosial, tentunya kalau kita lihat kalau Dinas Sosial katanya bantuan. Nah, betul memang Dinas Sosial itu tempatnya bantuan. Untuk program ini kita sudah memberi pelayanan sebenarnya mulai saya masuk 2016 itu Dinas Sosial sudah memberikan banyak bantuan kepada para disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo, baik itu berupa alat kecacatan, alat usaha produktif, termasuk bantuan-bantuan jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial. Tentunya sebelum saya memperkenalkan diri Dinas Sosial, kita tahu bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo itu ada di tengah-tengah kota Probolinggo. Kebalikannya dengan yang ada di kota Probolinggo. Karena banyak dari teman-teman baik itu disabilitas atau yang lain itu datang ke Dinas Sosial Kabupaten Kota, ke kota, bukan ke Dinas Sosial Kabupatennya. Dikira yang di alun-alun punya kota. Nah, saya informasikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo itu ada di tengah-tengah kota Probolinggo. Tepatnya di sebelah rumah dinas Bupati. Pak, ini kan jaraknya jauh, ya di kota ya. Nah, jarak teman-teman disabilitas bukan hanya ada di kota, tentunya tersebar di Kabupaten Probolinggo. Bagaimana untuk mengakses teman-teman disabilitas nih, untuk merangkulnya? Karena kalau mereka harus ke kantor jauh-jauh naik motor atau naik kendaraan umum, ini juga akan resiko bagi teman-teman. Untuk sementara kita punya mitra yang ada di tiap kecamatan, namanya TKSK. Itu yang bekerja di tiap kecamatan ada satu orang. Itu sebagai jembatan, sebagai apa namanya tangan kaki Dinas Sosial. Baik. Jadi kalau ada teman-teman disabilitas yang tidak mampu untuk ke Dinas Sosial karena jaraknya terlalu jauh, ada 24 kecamatan ya, Pak. Itu biasanya teman-teman minta itu teman-teman TKSK untuk mengurusi segala hal yang dia butuhkan. Cuma memang ini ada kekurangan sendiri dari Dinas Sosial. Semua fasilitas yang ada itu belum tersentuh. Justru saya malah iri yang ada di Puskesmas Paiton. Ini sudah fasilitas sudah lengkap. Kalau Dinas Sosial itu masih terus terang masih belum. Cuman sekarang sudah kita membenah diri mulai tanggal 13 kemarin, 13 Juni untuk pelayanan semuanya sudah ada di MBP, pelayanan mall, ada di Grip sana. Baik. Nah, inilah kita tahu bersama bahwa tugas untuk memberdayakan teman-teman dari disabilitas dan untuk pelayanan inklusif bukan hanya tugas para mitra, bukan hanya tugas puskesmas, bukan hanya tugas dinas sosial yang tadi kita sampaikan begitu ya. Tapi adalah tugas kita semuanya. Mungkin dinas sosial ada kekurangan, masih perlu berbenah untuk memberdayakan teman-teman dari disabilitas, namun kita tetap berupaya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak Samsul, jumlah teman-teman disabilitas di Kabupaten Probolinggo ada berapa Pak Samsul? Data terakhir tahun 2019 itu sekitar 7.600-an. 7.600? Iya. Sekitar 7.643 ya. Oke. Itu dari yang ringan, sedang dan berat. Kalau ringan, sedang dan berat apa klasifikasinya Pak? Rinciannya? Ada istilahnya kita kalau berat ya, itu istilahnya enggak bisa beraktivitas. Untuk dinas sosial kita sudah memberi bantuan yang berat, namanya ODKB. Itu ada bantuan untuk jaminan sosial. Jadi dapat sekitar 200.000 lah tiap bulan. Pencairannya 1.000 bulanan. Tapi yang ringan, yang bisa beraktivitas,
itu kita arahkan kalau memang butuh bantuan ke dinas sosial itu bisa mengajukan proposal dengan alat usaha. Contohnya misalnya mesin jahit. Ya, itu. Tapi kalau yang masih ringan-ringan kayak tuli gitu pendengarnya itu bisa minta bantuan alat kecacatan. Gitu. Mungkin kursi roda. Mungkin kalau yang kayak Mas Riki Netra itu bisa apa itu tongkat itu ya. Nah, itu kita sudah banyak melakukan untuk itu. Baik, Pak Samsul yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi harus ngirim proposal, itu kan birokrasi sekali Pak ya. Artinya teman-teman yang harus menjemput bola ke dinas sosial. Bagaimana dinas sosial untuk menjangkau mereka nih Pak jemput bola? Agar mereka nggak susah-susah proposal, belum tentu di ACC juga Pak gitu. Tadi dari depan sudah saya sampaikan bahwa kita punya mitra yang ada di tiap kecamatan. Nah, teman-teman TKSK itu di tiap kecamatan itu bisa menghubungi mereka. Bisa jemput bola. Karena apa? Karena untuk buat proposal, saya kira tidak mungkin kalau disabilitas. Tapi kan ada keluarganya. Nah, dari keluarganya itu ditanya apa yang dibutuhkan. Nah, monggo. Terus itu yang lebih simpelnya. Kalau lebih hanunya pernah ke perkumpulannya kayak Pertuni, terus apa itu kita ngasihkan apa namanya? Program kegiatan. Kalau mau mengajukan bantuan dari persatuannya monggo, siap. Nah, cuma sampai sekarang mohon maaf, sampai sekarang dari persatuan kayak Pertuni, terus dari itu masih belum ada proposal yang masuk ke kami. Mas Rizky nih katanya tadi dikasih umpan nih katanya kalau mau mengajukan apa program bantuan sosial bisa langsung ke dinas sosial. Katanya belum ada yang masuk Mas Rizky. Betul begitu Mas Rizky? Sudah. Kami di tahun 2014 mengajukan dana hibah kepada Ibu Bupati waktu itu ya, untuk kegiatan dan program yang kami usulkan di tahun 2015. Itu sudah kami ajukan dan sempat di ACC oleh beliau kurang lebih 50 juta. Akhirnya turun? Ya, turun 50 juta, cuman tidak langsung ke kami, diolah oleh dinas sosial. Dinas sosial akhirnya menyalurkan kepada teman-teman atau gimana? Ya, sebagian dialurkan kepada kegiatan di kami, yaitu waktu itu ada pelatihan massas ya, dan kami juga didukung seperti itu mengakses anggaran itu untuk kegiatan temu inklusi di Jogja di 2016-nya. Baik. Oke lah, saya tidak membahas terkait dengan anggaran dana yang ada di Disos untuk dibagikan ke teman-teman disabilitas, tapi kita akan coba mengulik lebih lanjut pemirsa dengan paparan yang disampaikan oleh masing-masing narasumber yang mungkin ini akan menjadi tambahan wawasan kita semua terkait dengan apa sih sebetulnya pelayanan inklusif dan apa realisasinya yang ada di Kabupaten Probolinggo khususnya terkait dengan pendampingan Yayasan Para Mitra Jawa Timur. Yang pertama saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Mas Rizky selaku Ketua Pertuni untuk menyampaikan pemaparan dan juga pemberian informasi kepada kita semuanya. Monggo silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih. Jadi Pertuni ini adalah organisasi yang terstruktur ya dari mulai pusat, daerah dan cabang. Kami di Kabupaten Probolinggo ini merupakan dewan pengurus cabang yang mulai berdiri di sekitar tahun 1995. Jadi sudah berdiri kurang lebih hampir 30 tahun ya. Cuman waktu itu bergabung dengan kota dan kabupaten. Ini kami coba untuk membangun kemitraan bersama masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan porsi yang proporsional terhadap keberadaan teman-teman disabilitas netra. Kemudian di awal yang tadi saya sampaikan di awal 2018 kami digandeng oleh Para Mitra sebagai satu-satunya waktu itu organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kami melakukan kerjasama mewujudkan layanan kesehatan yang komprehensif dan inklusif. Nah, dari sinilah kami terlibat berbagai kegiatan, yaitu adanya pelatihan untuk DID ya, jadi Disability Inclusive Development ya. Kami dilatih di Malang waktu itu untuk terkait dengan peran kami sebagai warga yang punya hak dan kewajiban yang setara untuk membangun Kabupaten Probolinggo, termasuk khususnya untuk di bidang layanan kesehatan. Di sini kami, alhamdulillah, dari sini terinisiasi organisasi baru,
yaitu PD Kapro dan Gerkatin. Nah, inilah muncul kelompok disabilitas tuli dan teman-teman dari Daksa. Nah, dari sini kami kemudian dibekali lagi oleh tim Paramita, yaitu pelatihan advokasi yang bekerjasama dengan Sigap ya waktu itu ya. Ini tujuannya untuk penguatan kapasitas kami dalam masyarakat, untuk penguatan individu, kelompok dan masyarakat sendiri. Ini memang akhirnya ada peningkatan terhadap kapasitas baik itu secara individu maupun organisasi. Ya, dan di situ kami terlibat dengan Puskesmas dan rumah sakit untuk bersama mewujudkan layanan kesehatan. Bahkan kami sudah melakukan tanda tangan MOU bersama beberapa rumah sakit dan Puskesmas, 5 Puskesmas yang menjadi percontohan itu untuk mewujudkan layanan kesehatan yang komprehensif tadi. Di sini kami memberikan pelatihan secara langsung ya, teori maupun praktek kepada tenaga kesehatan, administrasi. Ketika kami mengakses layanan kesehatan ini, kami disambut dengan baik. Kami tidak perlu harus bergantung kepada orang lain untuk periksa, untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, tidak perlu bergantung lagi. Jadi kami bisa mengakses layanan itu, bahkan kami benar-benar didampingi hingga kami keluar dari layanan kesehatan itu. Inilah yang kami harapkan sebetulnya, adanya pelibatan disabilitas terhadap perencanaan, kemudian penganggaran dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi terhadap layanan apapun sebetulnya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Ini tentunya tidak luput dari hambatan dan tantangan ya. Ya, jadi kami ini seringkali berbenturan dengan stigma masyarakat yang menganggap kami ini adalah kaum marginal yang lemah, yang tidak mampu, yang susah, yang menjadi beban itu ya, susah untuk diapa-apakan. Bahkan sebagian masyarakat masih menyembunyikan anggota keluarganya yang disabilitas itu karena dianggap aib, karena dianggap hal yang memalukan. Jadi stigma masyarakat ini perlu dirubah, perlu adanya advokasi atau tindakan agar masyarakat sudah mulai menganggap kami ini juga mempunyai peran yang sama, yang setara dengan masyarakat non-disabilitas. Jadi kalau kami menyebut orang yang tidak disabilitas adalah orang non-disabilitas, bukan orang yang normal maupun orang yang sempurna. Karena kami juga sempurna, karena kami juga orang yang normal, sama seperti manusia yang lain. Maka stigma ini perlu digeser, perlu diupdate nih stigma ini, agar tidak muncul stereotip ya, atau labeling atau apapun lah yang menghambat kami untuk berperan. Selain itu, kami juga menghadapi tantangan terhadap semacam betah dengan zona nyamannya gitu ya. Sebagian teman-teman dari kami itu agak susah untuk diajak untuk bergerak terlibat dalam proses pembangunan. Jadi seperti nyaman, seperti sudah sehari-hari meminta-minta di perempatan lampu lalu lintas itu ya. Kalau kita sering menemui di sekitar kita, ketika kita ajak untuk coba untuk memberikan penghargaan diri, ini masih ya, karena mungkin lebih cepat ya mendapatkan ya untuk pemasukannya. Jadi mereka masih berpikir sudahlah mas, yang lain saja gitu. Ini yang masih menjadi tantangan kami untuk ya, kami juga paham hidup ini perlu uang ya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi tidak selamanya kita berada tangan ini di bawah. Sudah saatnya kami ini punya kemampuan untuk tangan di atas. Selain itu kami juga terkendala dengan regulasi yang menurut kami itu dapat melindungi terhadap penghormatan dan pemenuhan hak disabilitas, yaitu Perda Disabilitas. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,
setiap warga disabilitas mempunyai kedudukan yang sama, baik itu di kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, di bidang hukum, bahkan di bidang rekreasi pun kami punya hak yang sama untuk mengakses tempat-tempat wisata atau rekreasi. Artinya payung hukum ini memang kami perlukan untuk benar-benar mendukung peran disabilitas dalam pembangunan. Ketika kami mencoba untuk mengajukan diri atau memberikan ide kepada satuan kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Probolinggo, itu seringkali mereka sudah terima ide kami, mereka sudah menyambut baik, tetapi karena tidak adanya payung hukum atau cantolan hukum yang menguatkan posisi kami, sehingga anggaran yang dibuat ini tidak kuat. Nah, untuk menguatkan anggaran tentunya harus ada landasan hukum. Nah, di sinilah kami menjadi perlu adanya gerakan advokasi terhadap pekerja disabilitas, dan kami sudah memulai ini, Mas, di awal Juni kemarin, termasuk adanya sosialisasi dan lokakarya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kami lakukan kemarin mengundang perangkat daerah dan masyarakat serta kelompok disabilitas sendiri agar membaur, agar mengerti, bisa saling sharing, saling berbagi terhadap apa kiranya yang dibutuhkan kami, apa yang menjadi hambatan, dan apa yang bisa menjadi harapan ke depan. Itu yang mungkin kami perlu sampaikan kepada masyarakat seluruhnya. Dan disabilitas ini bukan hanya menjadi beban dinas sosial saja, menjadi tanggung jawab semua satuan kerja kalau itu di pemerintah. Karena ketika kami mengakses layanan kesehatan, ya tentunya yang akan memberikan penguatan yaitu Dinkes, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Kemudian ketika kami berhadapan dengan hukum, tentunya yang akan menguatkan adalah pihak kepolisian, peradilan. Ketika kami membutuhkan akses layanan kerja, ya di Snaker, tidak semua langsung, ke Dinsos saja. Kita butuh pekerjaan ke Dinsos, kita butuh alat bantu ke Dinsos. Kalau kita butuh pendidikan ke Dinsos. Kemarin ada guyonan gitu ya, ketika kami melaksanakan sosialisasi itu, Dinsos lagi ya. Makanya kami sudah harusnya mulainya pola pikirnya, ya tidak hanya menjadi Dinsos saja, tetapi leading sektornya di dalam pembangunan memang Dinsos. Tetapi kita semua bisa bekerja sama dengan Dinsos ketika apa yang dibutuhkan oleh kami itu menjadi tanggung jawab bersama. Seperti hal ini yaitu mewujudkan layanan kesehatan. Tentunya Dinsos akan bekerja sama dengan Dinkes, dengan BPJS, dengan rumah sakit, ya kan, untuk penguatan di bidang kesehatan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Rizky terkait dengan paparan ya, untuk bagaimana kondisi dari teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo yang memang disampaikan ada peningkatan pemenuhan hak-hak ya untuk teman-teman disabilitas, yang itu bukan hanya tanggung jawab dinas sosial sekali lagi, tapi dinas sosial menjadi leading sektor, menjadi yang pertama untuk dapat menggerakkan satker-satker yang lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo, yang nantinya juga akan turun di bawah-bawahnya juga ya Mas Rizky. Dan ini menjadi harapan teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya terkait dengan penerbitan Perda tentang disabilitas ya, karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas sudah ada, tinggal nanti turunannya di Perda diterbitkan nih oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo ya. Mungkin nanti Dinas Sosial akan mengawalnya begitu ya. Baik, terima kasih Mas Rizky untuk paparannya, luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Nina Kartika, bagaimana layanan kesehatan yang inklusif yang berada di Kabupaten Probolinggo. Kami persilakan Dr. Nina. Terima kasih. Untuk pelayanan kesehatan yang inklusif khususnya di Puskesmas Paiton, kami di awal memang pelayanan inklusif itu apa? Ya, sebelumnya kita kurang memahami. Jadi setelah kita ada kerjasama dengan para mitra, kita mendapatkan pengetahuan, workshop, pelatihan, kemudian kita mengondisikan pelayanan dan ruangan-ruangan yang ada untuk ramah disabilitas. Jadi mulai dari kedatangan
pasien di parkir itu kami sediakan khusus untuk parkir pasien disabilitas, kemudian petugas parkir itu kita sudah ikutkan untuk pelatihan DID sehingga tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan para pasien yang disabilitas, kemudian menuju ke tempat layanan digunakan akses misalnya guiding blocks ya untuk disabilitas netra, kemudian untuk ini ketinggian dari RAM ya, ketinggian dari bidang miring itu memang di awal pasti bidang miringnya kalau pembangunan tidak memperhatikan itu curam sekali ya, curam. Kami juga ada keterbatasan dari luasan tanah yang ada, jadi kita maksimalkan semiring mungkin agar bisa dilalui oleh kursi roda. Nah, kemudian bukaan pintu juga di gerbang itu kami upayakan kalau bisa direhab akan diperluas sesuai dengan masuknya kursi roda. Nah, semua layanan-layanan yang ada di puskesmas juga petugasnya sudah dilatih untuk bagaimana berinteraksi dengan teman-teman kita pasien dari disabilitas. Nah, itu upaya-upaya kami untuk melakukan pelayanan yang inklusif. Kemudian juga tidak hanya dari puskesmas, kami juga melakukan sosialisasi atau promosi pelayanan kesehatan yang inklusi yang ramah disabilitas itu di masyarakat. Ya, di masyarakat melalui ada desa siaga. Desa siaga ini memang suatu kegiatan yang sudah ada dari lama ya. Kemudian di desa siaga itu kita tambahkan kegiatan desa sehat mata. Di kegiatan desa sehat mata awal dibentuk ada kader mata. Nah, kader mata ini tugasnya sebelum bertugas mereka juga dilatih untuk keterampilan komunikasi untuk berinteraksi dengan disabilitas. Kemudian setelah itu kegiatan kesehatan mata, kader kesehatan mata dan desa sehat mata ini bersinergi dengan program-program yang ada di puskesmas. Jadi bisa dengan kesehatan indera, kemudian kesehatan jiwa, bisa dengan kesehatan perawatan kesehatan masyarakat, kemudian lansia dan lain sebagainya, itu bersinergi dalam kegiatannya. Nah, para kader nanti bekerja atau melakukan kegiatan di kegiatan yang sudah ada. Jadi integrasi, misalnya di posyandu lansia, di posyandu remaja, kemudian di sekolah dan di kegiatan-kegiatan lain mereka berintegrasi melakukan kegiatan. Antara lain kegiatan mereka itu adalah screening, ya screening, kemudian merujuk dan pendampingan. Di screening ini mereka selain mendata kasus-kasus disabilitas, mereka juga melakukan screening terhadap gangguan penglihatan, gangguan visus. Mereka bisa melakukan tes penglihatan dengan Snellen chart. Ya, kemudian kalau sudah mendapatkan kasus, ada yang dengan gangguan penglihatan, mereka melakukan rujukan dengan bertahap melalui bidan desa, kemudian ke puskesmas. Kalau memerlukan pengobatan lebih lanjut, bisa dirujuk ke rumah sakit. Nah, selain untuk menemukan secara dini gangguan visus, juga untuk mencegah kebutaan pada katarak. Jadi penemuan kasus katarak secara dini. Mereka juga melakukan pendampingan pada saat persiapan operasi, kemudian saat operasi dan setelah operasi, sehingga masyarakat tidak takut lagi terhadap yang namanya operasi katarak, seperti itu. Kemudian masyarakat sudah mulai tidak takut. Jadi kalau ada acara operasi katarak massal, kalau dulu susah kita mencari
sasaran pasien sekarang sudah ada daftar tunggunya. Jadi mereka menjadi lebih operasi itu tidak menjadi menakutkan sekarang seperti itu. Nah, itu juga kita harapkan kader kesehatan mata ini di dalam Desa Sehat Mata selain program-program mata tadi juga inklusi tadi dengan kegiatan untuk penemuan kasus disabilitas, kemudian menyampaikan bahwa sekarang itu ada pelayanan puskesmas yang inklusi, yang ramah disabilitas. Itu. Baik, artinya sudah banyak hal yang dilakukan oleh Puskesmas Paiton untuk dapat ramah terhadap teman-teman disabilitas, untuk memberikan pelayanan yang inklusif. Dan satu hal yang saya tanyakan, Mas Rizky pernah ke Puskesmas Paiton? Sering ya. Bagaimana di sana menurut Mas Rizky saat ini? Iya, kami kan datang ke sana itu sebelum adanya perubahan Bu ya. Ketika kami mengevaluasi dengan tujuan memberikan masukan, setelah itu rekomendasi, kemudian kami datang kembali ke sana untuk setelah ada perubahan ya luar biasa sekali. Jadi kami bisa mengakses, bahkan kalau ke kamar mandi aja nggak perlu diantar sekarang. Oh ya, gitu ya? Karena sudah ada guiding block-nya. Baik. Ini memang ada banyak hal positif yang ini mungkin menjadi replika ya untuk layanan publik yang lain ya, tidak hanya puskesmas atau rumah sakit, terutama di Pemda ini atau di MPP, terutama kecamatan juga mulai harus berpikir tentang akses infrastruktur yang akses gitu. Baik, artinya memang secara nyata Mas Rizky bisa merasakan perubahan yang luar biasa di Puskesmas Paiton, dan ini menjadi salah satu percontohan ya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Terima kasih Dr. Nina atas usaha yang luar biasa, atas pengabdian teman-teman Puskesmas Paiton untuk dapat menyambut, memberikan layanan inklusif ramah terhadap teman-teman disabilitas. Selanjutnya saya ke Pak Samsul Hadi selaku Kasih Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Apa Pak terkait dengan kebijakan, mungkin terkait dengan program yang akan diberikan kepada teman-teman disabilitas untuk dapat mendapatkan pelayanan yang inklusif? Seperti apa Pak Samsul? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo itu ada di tengah-tengah kota. Jadi mungkin masyarakat yang masih karena kita sering menerima pasien, artinya klien, psikotik dan lainnya itu diantar orang ke kota, bukan Dinas Sosial Kabupaten. Untuk program sebenarnya Dinas Sosial Kabupaten ini ada 4 bidang sebenarnya yang mengurusi segala kegiatan. Yang pertama itu sekretariatnya khusus menangani kantor. Yang kedua itu ada bidang pelindungan jaminan sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga ada bidang pelayanan rehabilitasi sosial. Itu yang ada di bidang saya sendiri. Terus yang ketiga ada bidang pemberdayaan sosial. Nah, khusus untuk disabilitas itu sebenarnya masuk banyak di rehabilitasi sosial. Itu apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman kasih yang ada di bidang rehabilitasi sosial. Ada 3 yang menangani disabilitas, juga ada yang menangani tuna sosial, juga lansia dan anak gelandangan. Itu khusus saya yang menangani disabilitas itu ada program kegiatan sebenarnya mulai tahun 2016 sampai 2019 kemarin kita sudah mengadakan bantuan yaitu alat usaha, catatan, termasuk juga pelatihan. Kita juga mengadakan waktu itu pelatihan pembuatan keset untuk disabilitas biar nanti menambah income dari keluarganya. Ada lagi pelatihan waktu itu pelatihan cukur bagi disabilitas yang ringan. Sekaligus nanti kalau sudah bisa itu oleh Dinas Sosial dikasih bantuan alatnya. Jadi biar nambah income itu berkelanjutan. Cuman setelah itu kita monitoring, evaluasi dan berikutnya untuk pembuatan keset ini tidak cuma bertahan 4 bulan, 4 tahun aja. Kenapa tuh Pak hambatannya Pak Samsul? Informasi yang saya terima dari mereka, para keluarga, katanya banyak bahan bakunya yang dihandle oleh orang lain. Jadi dia kesulitan bahan baku. Ada lagi informasinya juga karena produknya ditiru oleh orang lain.
Padahal saya pernah membeli itu produknya untuk cash itu kualitas bagus sekali. Sampai sekarang pun 5 tahun nggak rusak itu. Nah itu produk itu dicontoh oleh orang lain. Diambil. Itu yang. Terus selama ini kita juga memberikan pelayanan pengiriman bagi security ke baik ke RSJ Lawang, Rumah Sakit Jiwa Lawang, ke Menur, dan setelah itu kita kembalikan ke keluarga. Baik. Untuk lebih apa istilahnya? Diberi kegiatan usaha. Kita sudah memberi bantuan kepada mereka yang ex-psikotik, istilahnya ex-psikotik yang pernah dikirim ke Lawang, kita kasih bantuan alat usaha. Biar nanti istilahnya tidak kambuh lagi. Oke. Itu yang kita lakukan selama ini tahun 2016 sampai selama saya masuk ya 2016 sampai 2009. Untuk 20 21 itu kita untuk bantuan karena memang dinas sosial ini ranahnya bantuan. Itu sementara tidak ada karena dananya masuk ke COVID itu. Baru tahun ini, tahun 2022 ini kita mulai giat lagi untuk mengadakan bantuan. Sudah ada by name address-nya untuk teman-teman disabilitas yang mendapat bantuan. Termasuk juga kalau tiap tahun kita masih ada yaitu bantuan jaminan sosial berupa uang biar mereka bisa menambah gizi dan kebutuhan hidupnya. Baik itu dari pemerintah Kabupaten Probolinggo maupun dari provinsi. Itu ada. Untuk pelayanan kesehatan sebenarnya banyak orang salah kaprah ke dinas sosial ini. Katanya dinas sosial ada bantuan. Nah, orang-orang yang butuh bantuan misalnya masuk rumah sakit yang baik itu yang miskin atau yang teman-teman disabilitas itu biasanya ke dinas minta bantuan uang, minta bantuan keringanan. Nah, itu sebenarnya salah kaprah. Untuk dinas sosial sebenarnya bukan tempatnya memberi bantuan itu, hanya merekomendasi. Ya, merekomendasi misalnya ada kalian yang ada di rumah sakit BPJS-nya misalnya tidak aktif, baru ke dinas sosial untuk diterbitkan rekomendasi. Bagi mereka yang tidak punya bagaimana? Kita pakai SPM. Dinas sosial lah yang merekomendasi. Untuk pembiayaannya ada di rumah sakit. Itu mungkin yang ada di dinas sosial. Cuma kedepannya saya berharap sekali dinas sosial ini ada layanan infrastruktur yang layak untuk disabilitas. Nah, itu yang ditunggu nih Pak teman-teman disabilitas. Juga saya informasikan bahwa mulai tanggal 13 Mei kemarin untuk pelayanan dinas sosial itu sudah berada di MPP, di Pelayan Mall. Jadi satu di sana. Jadi satu tidak perlu ke kota jadi lagi ya. Jadi tidak usah ke dinas sosial, sudah ada yang dinas sosial, ada di sana semua. Tapi bisa tersampaikan ya Pak ya ke teman-teman yang ada di Insya kota Allah, ya. Makanya itu sekaligus ini informasi buat masyarakat Kabupaten Probolinggo karena masih baru, banyak teman-teman. Ya selama ini saya masih belum menemui teman-teman disabilitas datang ke sana gitu, ke dinas sosial. Mudah-mudahan ya itu aksesnya betul itu aksesnya susah ya di sana ya. Mudah-mudahan di tempat ini lebih enak lagi layanannya. Mudah-mudahan. Baik, semoga menjadi jawaban atas keluh kesah dari teman-teman ketika ke dinsos yang ada di kabupaten merasa agak susah aksesibilitasnya begitu ya ke sana. Dan satu pertanyaan terakhir dari saya kepada Pak Samsul sebelum kita buka untuk sesi tanya jawab terkait dengan perda disabilitas Pak. Nah ini disampaikan oleh Mas Rizky tadi bagaimana Dinsos untuk mengawal ini deh. Ya ini bukan merupakan tugas utamanya Dinsos tapi artinya menjadi perhatian nih kepada teman-teman disabilitas. Betul. Untuk perda memang dari dinas sosial kita sudah kemarin bukan istilahnya tahun 2019 kita pernah studi banding. Studi banding. Terus kita terakhir kemarin ke Jember. Bagaimana perda yang di Jember, yang punya perda. Kita sudah mempelajari, cuma memang giatnya itu masih belum ada gitu loh. Kalau dari dinas sendiri, ya mohon maaf, katanya biayanya mahal gitu loh. Tapi kita sudah mulai waktu 2019 kemarin. Setelah alhamdulillah mulai kemarin sudah sama teman-teman semua Persatuan Disabilitas sudah mengawal termasuk para mitra untuk sosialisasi undang-undang nomor 8 itu. Kita sudah mulai bangkit. Nah, dinas sosial siap mengawal. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa tahun ini gitu. Saya tagih janjinya Iya. Pak, tahun ini untuk Dinas Sosial membantu teman-teman disabilitas Siap, menerbitkan betul. perda. Jadi yang terdepan Ya, gitu. jadi yang terdepan untuk Kabupaten Probolinggo. Dan itu dia pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Bapak Samsul Hadi selaku Kasih Disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, dan kita akan buka pertanyaan atau sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ada mengikuti atau bergabung secara virtual. Silakan untuk menulis di kolom komentar, atau jika ingin untuk berkomunikasi secara langsung bisa raise hand. Dan untuk teman-teman yang ada di sini yang hadir secara langsung juga saya persilahkan untuk dapat bertanya kepada 3 narasumber yang ada di sini. Saya beralih ke pertanyaan dari virtual ya, dari Zoom, dari Ibu Yusrifa. Kami ini dari kader Desa Sehat Mata ya. Ini ingin bertanya, kami mempunyai harapan menjadikan Desa Sehat Mata inklusif. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kami lakukan dan program apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi Desa Sehat Mata yang inklusif? Dari kader Desa Sehat Mata Tarokan. Silakan Dr. Nina. Iya, terima kasih. Jadi untuk membentuk Desa Sehat Mata yang inklusif, tentunya tenaganya dulu disiapkan. Jadi ada kader kesehatan khusus mata ya, jangan nanti kadernya juga kader yang lain-lainnya, jadi nanti tidak fokus. Kemudian tentunya ada tenaga kesehatan. Kemudian yang lain-lainnya adalah pendukungnya, mulai dari seluruh perangkat desa dan masyarakat. Baik. Nah, dari kader tadi sudah mendapatkan pelatihan untuk DID. Kemudian karena Desa Sehat Mata ini berjalannya tentunya butuh biaya, tentunya bisa diinkludkan dulu di kegiatan yang memang sudah ada. Jadi Desa Siaga itu sudah ada kegiatannya di semua desa. Dan diinkludkan dulu di situ. Nah, tinggal nanti kegiatan programnya tadi bisa integrasi juga. Bisa integrasi sehingga tidak perlu harus menunggu ada biaya dulu baru bisa jalan. Integrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Disitulah kader kesehatan mata masuk. Jadi misalnya ada posyandu lansia, teman-teman dari kader lansia melakukan seperti biasa pemeriksaan kesehatan kepada lansia. Nah, kader kesehatan mata masuk di situ, melakukan screening untuk visus. Nah, bisa seperti itu. Demikian juga di remaja, bisa juga, atau mendatangi sekolah-sekolah. Seperti itu bisa dengan kegiatan UKS, bersama dengan kegiatan UKS. Jadi kegiatannya bisa terintegrasi di kegiatan lain yang sudah ada. Dan itu bisa berjalan, dibuatkan rencana dalam setahun, dan tentunya dari kegiatan tersebut bisa kita lakukan untuk pemenuhan kegiatan dan capaiannya juga kelihatan. Tadi seperti tadi, untuk masyarakat bisa paham untuk bagaimana katarak itu, operasinya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendataan disabilitas juga semakin mengerucut untuk kasus-kasus apa yang bisa diselesaikan atau difasilitasi untuk diselesaikan. Seperti tadi yang mata, mungkin nanti perlu duduk bersama juga. Permasalahannya ada di mana, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Nina. Saya pikir sudah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Dan kadang keterbatasan waktu, kita tutup sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang luar biasa untuk dapat memandu acara di siang hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky selaku Ketua Pertuni Kabupaten Probolinggo, kemudian Dr. Nina Kartika selaku Kepala Puskesmas Paiton, dan juga dari Bapak Samsul Hadi selaku Kasih Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Pemirsa, kita juga sudah menyimak dari awal sampai akhir di penghujung acara program talk show di hari ini. Tentunya kita sama-sama komitmen. Sekali lagi saya informasikan bahwa bukan hanya tugas dari Yayasan Paramitra, bukan tugas dari Dinkes, Dinsos, dan juga dari Pertuni ya, untuk bagaimana caranya meningkatkan hak-hak untuk teman-teman dari disabilitas. Tapi kita sebagai masyarakat secara umum harus juga peduli dan juga menghargai bahwa teman-teman disabilitas ini memiliki hak yang sama dengan kita yang ada di sini, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif.
Dan semoga kedepannya dengan acara talk show di hari ini, kedepannya dari pemerintah Kabupaten Probolinggo dan juga tentunya stakeholder yang telah membantu untuk mewujudkan layanan kesehatan inklusif ini dapat meningkatkan kembali, dapat memperluas lagi layanan inklusif yang berada di Kabupaten Probolinggo dan juga berada di fasilitas umum yang ada di Kabupaten Probolinggo sudah ramah terhadap teman-teman disabilitas. Dan satu hal lagi, semoga acara talk show di hari ini juga menjadi inspirasi nih ya bagi pemerintah-pemerintah atau kabupaten atau kota lainnya yang ada di Jawa Timur bahkan di Indonesia untuk meniru, mereplika apa program-program dari Yayasan Paramitra bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo dan dapat diaplikasikan di daerah masing-masing sehingga mewujudkan layanan inklusif yang ada di daerah-daerah lain ini juga dapat direplika ya oleh daerah yang lain dan terutama pilot projectnya ada di Kabupaten Probolinggo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Paramitra Jawa Timur yang telah mengadakan acara talk show saatnya mewujudkan layanan inklusif di Kabupaten Probolinggo didukung oleh CBM Global dan juga bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo dan juga stakeholder terkait. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung di siang ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Badisani menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih pemirsa atas kesempatan waktunya dan semoga talk show di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Sumberasi merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Probolinggo yang masuk dalam kategori fasilitas kesehatan ramah disabilitas. Untuk menunjang hal tersebut, maka dilakukan beberapa renovasi di setiap sudut bangunan dalam rangka aksesibilitas. Selain itu, semua staf juga diberikan bekal pelatihan tentang DID atau Disability Inclusive Development dalam melayani pasien penyandang disabilitas. Sumberasi Sumberasi Siang yang cerah ini, Pak Hasan dan istrinya Bu Aziza yang merupakan penyandang disabilitas daksa pergi berobat ke Puskesmas Sumberasi. Setelah sampai di puskesmas, keduanya langsung dibantu petugas parkir masuk ke dalam dan didatangi seorang petugas puskesmas yang menawarkan diri untuk membantu. Seperti pasien pada umumnya, sesuai prosedur yang sama pula, pasien datang mengambil nomor antrian, mendaftar ke loket pendaftaran, dan masuk ke ruang pemeriksaan. Tahap terakhir adalah menuju ke loket pengambilan obat.